Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amun Syifani dari UT Salut Gemila Mulia dengan NIM 053587249, Prodi Teknologi Pendidikan. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2, matkul Inovasi Pembelajaran. Di sini saya diperintahkan untuk mempresentasikan jawaban dari soal 1 dan 2. Pengantar Inovasi Teknologi Full Online Berbasis Project Based Learning PJBL. A. Capaian pembelajaran learning outcomes. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama, menganalisis permasalahan pendidikan atau sosial menggunakan perspektif inovasi teknologi atau bisa disebut critical thinking. 2. Mengomunikasikan ide dan solusi inovatif secara efektif melalui berbagai media digital atau bisa disebut communication. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam kerja tim virtual dan menyelesaikan tugas secara kolaboratif atau bisa disebut kolaborasi. Yang keempat, merancang prototipe solusi teknologi sederhana yang kreatif dan relevan dengan kebutuhan nyata atau bisa disebut creativity. Yang kelima, menggunakan sumber daya digital termasuk OER untuk mendukung proses desain inovasi teknologi atau bisa disebut digital literasi. B. Proyek daring utama Backbone Course. Solusi teknologi untuk masalah sehari-hari. Yang pertama, tujuan proyek. Mahasiswa bekerja dalam tim untuk mengidentifikasi masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, manajemen waktu belajar, akses informasi kampus, jadwal kelompok belajar, dan sebagainya. Dan kemudian merancang solusi inovasi berbasis teknologi, aplikasi mockup, chatbook, video edukasi interaktif, atau desain sistem digital sederhana, mulai dari penggunaan proyektor hingga kecerdasan buatan dan realitas virtual yang menciptakan pengalaman belajar baru. 2. Hasil yang diharapkan. Setiap tim menghasilkan yang pertama, laporan analisis masalah, problem framing. Yang kedua, storyboard atau prototipe solusi, misalnya Figma, wireframe, demo video, atau mockup. Yang ketiga, presentasi pitch video 5-7 menit atau memaparkan solusi. Yang keempat, dokumentasi refleksi individu mengenai proses kerja tim dan pembelajaran 4C. 3. Tahap pelaksanaan. Tahap pertama, identifikasi masalah minggu 1-2. Mahasiswa mengamati masalah nyata di sekeliling mereka. Contoh, teman-teman saya sering lupa deadline tugas karena tidak ada pengingat otomatis. Tahap 2, analisis dan riset solusi, minggu 3-4. Mahasiswa mempelajari inovasi yang sudah ada melalui OER untuk mencapai inspirasi. Tahap 3, desain solusi, minggu 5-8. Tim membuat yang pertama, wireframe aplikasi atau video simulasi atau prototipe sistem sederhana. Tahap 4, uji coba konsep, minggu 9-10. Mahasiswa meminta umpan balik dari teman dan dosen. Tahap 5, finalisasi dan presentasi pitch, minggu 11-14. Tim mempresentasikan solusi secara live atau video. C. Integrasi OER. Mahasiswa wajib menggunakan minimal satu sumber OER. Contoh OER yang relevan yaitu Need Open Courseware, Innovation, dan Teknologi. Di sini disertakan linknya.
OER ini menyediakan materi inovasi teknologi, studi kasus, dan sumber inspirasi solusi teknologi. D. Pengembangan 4C melalui proyek. Yang pertama, critical thinking. Mahasiswa membedah akar masalah dengan teknik 5 Wehys atau Fishbone. Contoh, mengapa mahasiswa sering terlambat mengumpulkan tugas? Apakah karena lupa, tidak ada reminder, tidak paham diskusi, atau faktor lain? 2. Communication. Mahasiswa membuat tips, video, dan berlatih menjelaskan solusi secara singkat dan meyakinkan. Contoh, layaknya menjelaskan ide saat presentasi bisnis kecil-kecilan. 3. Kolaborasi. Mahasiswa bekerja dalam tim secara daring menggunakan dokumen bersama dan ruang diskusi. Contoh, membagi peran si A desain, si B riset, si C editing video, dan sebagainya. 4. Creativity. Mahasiswa merancang solusi unik sesuai kebutuhan nyata. Contoh, aplikasi reminder berbasis gamifikasi yang memberi poin setiap kali tugas selesai. E. Pemilihan platform daring. Google Workspace, Google Classroom, DOCS, Meet, Drive. Alasan pemilihan: Google Workspace mudah diakses, ringan, dan sangat mendukung kolaborasi tim. Fitur dan pemanfaatan strategis. Yang pertama, mendukung kolaborasi tim mahasiswa. Google Docs atau Slides bekerja bersama secara real-time. Lalu Google Folder Team menyimpan terpusat untuk semua file. Yang kedua, memfasilitasi komunikasi dan interaksi. Google Meet berguna untuk diskusi sinkron, konsultasi mingguan. Lalu komentar dan suggestion di Docs memberi umpan balik detail tanpa harus sinkron. Yang ketiga, mengelola proses proyek dan memberi umpan balik. Google Classroom. Yang pertama, timeline tugas. Yang kedua, rubrik penilaian. Yang ketiga, modul mingguan. Yang keempat, pengumpulan tugas final. Rubrik review mempermudah penilaian yang terukur. F. Jenis asesmen. 1. Asesmen formatif, jurnal refleksi mingguan. Mahasiswa menuliskan yang pertama, apa yang mereka pelajari, yang kedua, bagaimana mereka menggunakan 4C minggu itu, yang ketiga, masalah apa yang mereka hadapi, yang keempat, apa rencana perbaikan mereka. Lalu mengukur. Yang pertama, critical thinking, analisis diri. Yang kedua, communication, menulis refleksi jelas. Yang ketiga, collaboration, menceritakan pengalaman tim. Yang keempat, creativity, ide perbaikan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, seperti mencatat pengalaman kerja kelompok agar minggu berikutnya bisa lebih cepat. Yang kedua, asesmen sumatif, presentasi, tips, dan prototipe. Tim mempresentasikan solusi teknologi akhir mereka, yaitu mengukur. Yang pertama, communication, cara menyampaikan ide. Yang kedua, collaboration, kualitas kerja tim yang tercermin dalam prototipe. Yang ketiga, creativity, inovasi dan keunikan solusi. Yang keempat, critical thinking, seberapa logis dan tepat solusi memecahkan masalah asli. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu mirip mempresentasikan ide usaha kecil UMKM untuk meyakinkan calon investor. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.